Welcome to your channel Cross Culture Institute, berdiri tegak di tengah. Kita maklumi sekarang kita memasuki episode kedua PPKM. Saya ingin berbagi seperti ini. Undang-undang tentang kekarantinaan. Satu pasal di dalamnya mengatakan bahwa ketika pemerintah meminta atau menerapkan pasal karantina wilayah, pasal karantina itu, maka menjadi satu kewajiban dan konsekuensi dari pemerintah atas pelaksanaan pasal tersebut di dalam undang-undang karantina adalah memberikan jaminan hidup kepada rakyat, termasuk kepada hewan-hewan yang menjadi piaraan rakyat. Ini pasal yang sangat luar biasa. Kalau saja ini dilaksanakan oleh pemerintah, maka ini adalah kesempatan pemerintah menjelaskan bahwa pemerintah hadir pada saat rakyat mengalami kesulitan. Bahwa pemerintah sangat atensi untuk melindungi kelangsungan hidup rakyat. Bahwa pemerintah sangat melindungi rakyat dari akibat pandemik ini. Ini kan sebenarnya peluang bagi pemerintah untuk how to win their heart. Saya memaklumi pemerintah tidak mau menggunakan kata karantina karena mempunyai akibat hukum tadi, kewajiban hukum tadi, ya, membiayai rakyat dan hewan ternak karena kebijakan tersebut. Tetapi persoalan kemudian yang saya pertanyakan adalah ketika pemerintah tidak berkemampuan untuk melaksanakan pasal tersebut, tidak perlu kemudian menghindar dari kelemahan-kelemahan itu. Artinya pemerintah jelaskanlah bahwa pemerintah itu tidak punya uang untuk melaksanakan ayat itu. Jadi pemerintah hanya berkemampuan seperti ini bla 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 bla. Kalau kompromi itu disampaikan kepada rakyat, maka pemerintah tidak perlu mencari-cari istilah seperti PSBB, PPKM, dan seterusnya. Yang banyak dikritik sebagai istilah-istilah yang tidak punya legal standing, ngarang sendiri. Ya. Ini siasat untuk menghindar dari kewajiban melaksanakan undang-undang. Begitu. Sementara undang-undang tersebut juga diterapkan kepada yang quote and quote para kepala daerah yang melanggar ketentuan PPKM. Jadi pada sisi ketika pemerintah ingin menerapkan punishment kepada mereka yang melanggar menggunakan undang-undang karantina tersebut, pasal-pasal tertentu pada undang-undang karantina tersebut, tapi ketika pemerintah berkewajiban untuk menunaikan melaksanakan undang-undang tersebut karena mempunyai kelemahan, maka dicarikanlah istilah-istilah baru untuk menghindar dari kewajiban memberikan kompensasi istilahnya. Bagaimana dengan bansos? Ya, bansos sebelum ada pandemi juga itu ada. Karena memang ayat lain pada konstitusi bahwa pemerintah juga menjamin mereka yang miskin. Jadi sekali lagi ketidakjujuran kepada rakyat menyebabkan saat ini permasalahan COVID-19 ini menjadi semakin rumit, menjadi semakin sampai pada tingkat yang sangat emergency, ya, sehingga rumah sakit penuh, ya, yang mati bergelimpangan, ya, bahkan pasien-pasien yang tidak tertampung di rumah sakit sekarang isolasi mandiri banyak jadi korban. Di rumah sakit dipasang tenda-tenda di luar ruangan rumah sakit, di jalan-jalan. Ini sudah sampai kepada gawat darurat. Jadi sekali lagi ini pembelajaran yang baik bahwa ketika kita bersiasah kepada rakyatnya, tidak mau melaksanakan aturan yang ada, akibatnya buruk seperti sekarang ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.